Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Hasan dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tingkah-tingkah sholat atau tingkah-tingkah makmum di dalam sholat berjamaah. Langsung ke pendahuluan. Tingkah laku makmum dalam sholat mencerminkan adab dan kepatuhan terhadap tata cara ibadah berjamaah. Dalam presentasi ini, saya akan membahas sikap-sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh makmum, seperti menjaga kekhusyuan mengikuti imam dengan tepat. Pemahaman ini penting untuk menciptakan suasana sholat yang tertib, hikmat, dan penuh kekhusyuan. Teman-teman yang berbahagia, bahwasanya makmum itu ada dua macam, yaitu makmum masbuk, yang kedua adalah makmum muwafiq. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah orang yang tidak menemukan bersamaan dengan imam waktu yang memuat untuk membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang dinamakan dengan makmum muwafiq adalah makmum yang menemukan bersamaan dengan imam waktu yang memuat untuk membaca surat Al-Fatihah. Itu dinamakan makmum muwafiq. Kemudian saya akan membahas tentang hukum makmum masbuk dulu. Makmum masbuk yang pertama itu ketika makmum menemukan imam dengan keadaan ruku'. Jadi makmum datang dengan keadaan imamnya itu sudah ruku'. Maka makmum ikut ruku' bersama dengan imam, tapi setelah takbiratul ihram dulu ya, niat takbiratul ihram kemudian mengikuti rukuknya imam. Dan ini tidak perlu membaca Al-Fatihah, langsung ikut rukuk saja dan tetap mendapatkan rakaat jika ikut tumakninah bersamaan dengan imam. Berarti imamnya rukuk, si makmum itu ikut rukuk dan mengikuti tumakninahnya imam. Nah, di sini maka si makmum itu mendapatkan satu rakaat, maksudnya tidak kehilangan rakaatnya. Kemudian yang kedua, ketika makmum menemukan imam masih dalam keadaan berdiri, kemudian makmum rukuk sebelum makmum menyempurnakan membaca Fatihah, maka makmum langsung ikut rukuk serta gugur sebagian ayat dari Fatihah tersebut. Hal tersebut ketika makmum tidak tersibukkan membaca doa iftitah dan ta'awud. Berarti tidak usah diteruskan membaca Fatihahnya. Di tengah-tengah Fatihah, di situ si imam sudah rukuk, maka si makmum langsung saja ikut rukuk. Hal tersebut itu si makmum tidak tersibukkan untuk membaca ta'awud dan membaca doa iftitah. Nanti kalau membaca ta'awud dan membaca doa iftitah, nanti harus meneruskan membaca Al-Fatihah dengan kadar yang dibaca dalam pembacaan doa iftitah dan ta'awud. Selanjutnya, hukum makmum masbuk yang selanjutnya adalah ketika makmum menemukan imam keadaan berdiri, tetapi makmum tersibukkan membaca doa iftitah dan doa dan ta'awud. Kemudian imam rukuk sebelum makmum menyempurnakan pembacaan Al-Fatihahnya. Lah, di sini maka makmum harus melanjutkan membaca Fatihah dengan kadar yang dibaca si makmum
ketika membaca doa iftitah dan ta'awud gitu. Sekarang saya akan membahas tentang hukum makmum muafik. Makmum muafik itu wajib untuk menyempurnakan membaca Al-Fatihah. Jika imam ruko, maka makmum harus menyelesaikan pembacaan Fatihahnya dulu. Karena statusnya adalah makmum muafik. Tadi kan sudah dibahas, makmum muafik adalah orang yang menemukan bersamaan dengan imam waktu yang memuat untuk membaca Fatihah. Ini ketika imamnya ruko, maka makmum muafik harus menyempurnakan pembacaan Fatihahnya dulu. Yang kedua, hukumnya adalah jika makmum sengaja telat dari imam, jadi makmum sengaja telat dari imam untuk menyempurnakan membaca Fatihah, maka makmum boleh mengakhirkan dari imam dengan batas 3 rukun. Nah, batas 3 rukun maksudnya menyempurnakan dulu meskipun imam sudah ruku, sudah i'tidal. Lah, itu tetap diharuskan untuk menyempurnakan pembacaan Fatihah. Sebab adanya udzur dari beberapa udzur yang nanti akan kita bahas. Udzurnya apa saja itu. Nah, sekarang kita bahas apa udzur-udzur dari makmum muafik itu. Beberapa udzur yang dilakukan oleh makmum muafik. Yang pertama, ketika makmum muafik lambat dalam pembacaan sedangkan imam niku tengah-tengah, maksudnya tidak cepat dan tidak lambat. Lah, itu udzurnya, makmum sangat lambat dalam pembacaan. Yang nomor 2, ketika makmum lupa membaca Fatihah dan ingat sebelum rukuk bersama imam. Imamnya sebelum rukuk itu lagi ingat, oh iya saya lupa membaca Fatihah. Maka makmum tidak perlu membaca Fatihah, langsung saja di situ rukuk dan mengulang rakaat setelah salam. Tapi di sini si makmum itu kehilangan rakaatnya gitu. Kemudian yang nomor 3, ketika makmum muafik tersibukkan membaca doa iftitah atau ta'awud, juga berprasangka bahwasanya makmum akan menyelesaikan pembacaan Fatihahnya. Di sini si makmum membaca ta'awud dan doa iftitah. Dan di sini berprasangka, wah nanti saya akan selesai menyempurnakan pembacaan Fatihah. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi. Nah, maksudnya di sini si makmum ini tidak menyelesaikan pembacaan Fatihahnya. Ada kalanya apabila menjadi nyata bahwasanya makmum kehilangan Fatihah dan tidak menemukan imam di dalam rukuknya imam, maka makmum kehilangan 1 rakaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.